Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera. Selamat pagi, penuh dengan sukacita semangat saya bersama Bapak Ibu untuk ikut Yesus, mengiring Yesus sampai langkah kita yang terakhir. Kita berterima kasih hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Tuhan selalu jaga, lindungi, pelihara kita hari demi hari. Tanggal bertambah tanggal, saat ini tanggal 24 Oktober 2023. Minggu depan adalah hari yang terakhir bulan Oktober. Dan kalau sudah kita memasuki bulan November, bulan Oktober selamat tinggal tidak akan terulang lagi. Semua tanggal-tanggal, hari-hari, waktu yang sudah kita jalani tidak terulang lagi, Bapak Ibu. Akan terulang itu dalam tahun yang berbeda. Ada tahun depan 24 Oktober, tapi tahun 2024. Bukan 2023. Artinya, mari setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, jangan lalu kesempatan dengan sia-sia. Pergunakan waktu hidupmu, hidupku, untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 32. Aku hendak iring Engkau Yesus. Sebab nanti kita baca atas kemurahan Tuhan. Kita baca Sakeria pasal 6 ayat 1 sampai 15. Dengan firman Tuhan katakan, orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Artinya nanti banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dari jauh dikatakan sini, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia akan datang kepada Yesus. Mari kita semua percaya. Kita mau berbondong-bondong. Mumpung Tuhan berikan kesempatan buat kita, kita mau mencari Tuhan. Aku hendak iring di Kau Yesus, yang lindungi jiwaku. Haleluya. Aku hendak menjadi seperti Yesus, itulah kerinduanku. Aku hendak menjadi seperti Yesus, itulah firman Tuhan. Tuhan ciptakan kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita memiliki karakter ilahi, karakter Kristus, bukan karakter daging yang menonjol, bukan karakter dunia ini, tapi karakter Kristus. Roh Kristus, Roh Kudus akan bersama kita. Iring di Kau saja Tuhan, ada damai sentosa. Amin, haleluya. Tidak lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Amin, haleluya. Aku hendak ikut Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidupku. Amin, haleluya. Aku jadi sama Tuhan, itulah kerinduanku. Amin, haleluya. Iring di Kau di sangsara, pikul salib Yesus karena kuasa yang kelam. Amin, haleluya. Aku tahu satu kali aku akan hidup bersama dengan Yesus. Amin, haleluya. Aku hendak iring di Kau Yesus, yang selamatkan jiwaku. Amin, haleluya. Aku jadi sama seperti Yesus, itulah kerinduanku. Amin, haleluya. Iring dalam hal menyangkal, penyangkalan diri, pikul salib Yesus. Amin, haleluya. Aku hidup bersentosa bersama dengan Bapakku Yesus. Haleluya. Aku hendak iring di Kau yang selamatkan jiwaku. Haleluya. Aku tidak mau ikut dunia lagi, Bapa, tapi ikut Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, amanat agung dari Yesus demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah
mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku hendak ikut Tuhan Yesus, Engkaulah Bapakku juru selamatku. Aku mau setia dan taat sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, dan segenap hatiku. Izinkanlah kami pagi ini membaca firman Tuhan. Kusimpan firman-Mu dalam hatiku. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, ampuni dosaku, ampuni semua salahku. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman pagi ini Bapa, Ku siapkan hatiku untuk firman-Mu. Biar hari demi hari kami melangkah bersama dengan Engkau. Kami menyongsong kedatangan-Mu, kami menantikan kedatangan-Mu Bapa, sehingga Kau akan angkat kami masuk di dalam kerajaan kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu dipelihara bersama saya sampai Selasa pagi ini tanggal 24 Oktober. Minggu depan ingat kata saya, minggu depan sudah tanggal yang terakhir bulan Oktober, tanggal 31 Oktober. Berarti kita minta pimpinan Tuhan, kekuatan bersama Yesus, melangkah dengan iman, serta sampai di akhir di bulan Oktober minggu depan, saudara, 7 hari lagi. Kita terus setia sama Tuhan. Jadi saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan. Jangan kalah dengan siapapun, saudara. Kita terus lari, menatap masa depan yang penuh harapan. Mata kita tertuju kepada Yesus, di mana janji Tuhan, firman Tuhan Matius 28 ayat 19-20 tadi ini amanat agung dari Tuhan Yesus. 5 poin, saudara. Ya, ada hamba Tuhan berkata 4, tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan ada 5 poin. Yang pertama, pergilah, itu yang pertama. Jadi ini kalimat aktif Bapak ya. Jadi kita harus pergi. Ya, jangan diam-diam, jangan jadi anak Tuhan yang pasif. Pergilah. Kedua, jadikan semua bangsa muridku. Nah, kita injilin. Saya puji Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan sudah hitung banyak, membaptiskan banyak jiwa-jiwa. Baik waktu saya ke Israel, ada ketemu dengan orang Afrika, ketemu dengan Amerika. Bahkan puji Tuhan saya pernah bersama dengan saudara yang lain ya, mereka percaya kepada Yesus, minta dibaptis di Sungai Yordan, saudara. Baptis mereka ya. Jadi sudah yang kedua nih, kalau pergilah ya, jadikan sebuah bangsa murid. Yang kedua ya, ketiga baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan yang keempat, ajar mereka. Yang kelima, melakukan. Ini ada kelima, saudara. Ya, jadi pandangan saya bukan 4. Ada hamba Tuhan itu cukup diajar mereka. Kurang, saudara. Diajar kalau tidak melakukan percuma. Setiap Bapak Ibu kalau ke gereja diajar oleh firman Tuhan, tapi kalau tidak melakukannya percuma. Jadi yang kelima ini penting, saudara. Makanya pergi dari awal. Kelima harus menjadi pelaku firman. Dan ajar mereka melakukan. Diajar kalau tidak melakukan percuma, saudara. Ini yang penting. Karena di dalam kerajaan surga itu adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi 5 poin, saudara ya. Yang pertama, pergilah.
Kedua, jadikan semua bangsa muridku. Dan ketiga, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan keempat, ajar mereka. Seperti Bapak Ibu, saya ajar lo yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu harus melakukan firman Tuhan. Seperti baca firman Tuhan itu melakukan, rajin berdoa, rajin untuk melakukan firman Tuhan, ya. Diajar dan untuk melakukan firman Tuhan. Seperti Bapak Ibu mengajar kepada anak-anak. Tapi Bapak Ibu sendiri mengajar anak harus menjadi pelaku. Seperti diajar mereka, jangan merokok. Tapi Bapak Ibu orang tuanya merokok. Ya nggak betul, saudara. Ya, harus menjadi pelaku firman. Jadi semua yang firman Tuhan katakan harus kita lakukan, ya. Karena janji Tuhan kalau kita melakukan semuanya itu, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini kunci. Ajar mereka melakukan, diajar dan melakukannya. Sehingga kita menjadi pelaku firman, ya. Dan ketahuilah janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Bahkan kita dengan iman katakan, berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga buat selama-lama. Oleh karena itu mari kita setia sama Tuhan, kita cinta Tuhan Yesus. Amin. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca sekarang Saker pasal 6 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara kedua gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Wah, bukan gunung emas, saudara. Ini gunung tembaga, ya. Mata ditujukan kepada gunung-gunung tembaga. Bicara dunia ini, saudara. Dunia ini adalah gunung-gunung tembaga, ya. Banyak hambatan, banyak tembaga. Itu tembaga akan luntur, saudara, ya. Akan hancur, dunia akan hancur. Maka kata firman Tuhan, gunung itu adalah gunung-gunung tembaga dunia ini yang penuh dengan kejahatan dosa. Mari, dari gunung ini keluar apa, saudara? Lihat ini. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah. Wah, ada penglihatan suatu keluar kuda merah, saudara. Kereta kedua adalah kuda hitam, kuda merah. Kalau kita bicara nanti kita baca di Wahyu, saya sudah katakan kemarin dan ya kuda merah itu bicara peperangan, saudara. Bicara peperangan, terjadi merah peperangan, saudara. Dan habis itu keluar lagi ke kuda hitam bicara setelah peperangan banyak yang mati. Dan kalau kelihatannya sudah terjadi sudah. Ya buktinya mereka, ya, Ukraina perang Rusia, ya, Hamas, ya, di Gaza, jalur Gaza. Jangan nyalakan Israel, nyalakan Gaza. Saya lebih bagus cenderung kita adil, ya. Hamas yang salah itu, saudara. Karena mereka menyerang Israel dan terjadi inilah kegelapan firman Tuhan. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Ini peristiwa-peristiwa kejadian dunia ini semua dikaitkan firman Tuhan. Ayat ketiga, kereta ketiga oleh kuda putih dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan kuda putih bicara kemenangan, saudara. Kuda putih-putih. Kalau kita bicara Wahyu, nanti saya mau baca dalam kitab Wahyu supaya jelas, ya. Tapi kalau kuda yang berbelang-belang itu bicara penyakit sampar. Sudah pernah terjadi, saudara, ya. Sudah pernah terjadi COVID itu, ya, kuda berbelang-belang penyakit sampar. Dan sesuai dengan firman Tuhan, ya, kalau kita baca di Wahyu pasal ketiga ayat yang ke-10, ya, maka itu pentingnya kita mau taat kepada firman Tuhan, karena janji Tuhan akan lindungi kita. Wahyu pasal 3 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Lihat ini, kita penting menurut firman Tuhan dan tekun menantikan Tuhan, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan ini. Akan datang pencobaan terus menerus, tidak pernah berhenti, saudara. Ya, saya dengar saat ini sudah ada virus lagi, Nispa atau virus apa katanya terjadi dan tidak akan berhenti, terus-terusan akan terjadi sampai Tuhan datang ini. Ada kuda merah, kuda hitam, kuda berbelang-belang, tapi ada kuda putih. Orang hidup berkemenangan. Mari terus, ya, terus dalam pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Mereka yang diam di bumi. Artinya mereka yang pikiran bumi, dunia, tidak pernah ikuti Yesus. Tidak memikirkan perkara surgawi. Tapi bagi Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya memikirkan perkara surgawi. Pagi hari ini kita mencari Tuhan supaya kita selamat, supaya nanti kita menunggangi kuda putih, saudara. Ya, mari kita mau baca dalam Wahyu pasal 6 di sini. Wahyu pasal 6 ada kuda-kuda macam-macam, saudara. Saya mau baca, lihat ini. Wahyu pasal 6 ayat 2. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang menungganginya memegang sebuah panah dan kepada dikaruniakan semua mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Tuhan Yesus akan menyertai kita. Dan kalau kita baca kuda putih lagi dalam Wahyu pasal 19 ayat 11. Ini kuda putih, ya. Wahyu 19 ayat 11.
Lalu kau melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Nanti akan terjadi peperangan. Oleh karena itu mari saudara, mumpung kesempatan saat ini masih ada, kita mau sungguh sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan. Ya, ayat yang keempat, berbicara aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku ini. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Dan kelima, berbicara malaikat itu kepadaku, semuanya keluar ke arah keempat mata angin. Sesudah mereka menghadap kepada Tuhan, seluruh bumi diizinkan Tuhan terjadi di atas seluruh bumi. Tapi bagi kita yang setia sama Tuhan, kita minta kita diangkat, lolos dari masa-masa tribulation. Nah, ayat yang keenam, yang ditaruh oleh kuda hitam itu keluar dari ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang keluar ke tanah selatan. Tanah utara ini Babel, saudara, ya. Barat Eropa, saudara. Yang berang keluar tanah selatan di Afrika, saudara. Ya, ini menurut tafsiran, saudara, tapi ini kehendak Tuhan yang jadi. Ya, dan yang merah keluar, gelisah untuk pergi, hendak menjelajah bumi, lalu berkatalah, pergilah jalur bumi, maka mereka menjelajahi bumi. Bicara peperangan kuda merah, akan ternyata terjadi peperangan di mana-mana, saudara. Ya, ini sudah terjadi, firman Tuhan berlaku. Ya, Rusia Ukraina sampai sekarang nggak berhenti itu. Hamas sampai dan Israel itu tidak tahu sampai kapan itu. Di mana-mana akan terjadi. Ya, kalau nanti dia menyerang Suriah dan Iran kalau ikut serta, beberapa negara firman Allah, Amerika ikut serta, Rusia, sudah perang dunia dan selamanya tidak pernah tenang, sudah. Ayat ke-8, kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Apa yang maksudnya ini? Itu bicara firman Allah, roh Tuhan. Sesuai dengan Yoel pasal 2, saudara. Tuhan akan mencurahkan sebelum hari akhir. Tuhan mencurahkan rohku, kata ke firman Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa bertobat datang kepada Tuhan. Yoel pasal 2 ayat 28 dikatakan, kemudian di depan itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka laki-laki dan perempuan akan berbuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi, terutama akan mendapat penglihatan-penglihatan. Teruna-teruna anak muda dipakai Tuhan. Ya, oleh karena itu mari pemuda-pemudi kita yang cinta Tuhan, mari kita mau setia sama Tuhan. Kan nanti akhir zaman nih, kita memasuki harinya Tuhan, hari yang besar. Tuhan mau pakai setiap pemuda-pemudi kelompok milenial. Dan kita kaum bapak ibu jangan mau kalah. Kita harus setia sama Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Ya, ayat yang ke-9, datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, pergilah pada hari juga ke rumah Yosia bin Sefanya dan pengguna persembahan daripada pihak orang-orang buangan, yaitu dari Helda, Tobia dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Semua datang dari Babel, dari dunia ini, saudara. Semuanya mari beritakan firman Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Pengguna perak dan emas, pengguna mahkota dan kenakalan itu para kepala imam besar Yosua bin Yosada. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang bernama Tunas, ia akan mendirikan bait Tuhan. Tunas bicara Mesias adalah Tuhan sendiri, membangun rumah Tuhan, membangun bait Allah, yaitu Tuhan akan datang membangun setiap rohani kita, supaya kita makin mantap untuk suatu hari berjumpa dengan Tuhan Yesus kita. Ayat 13, dia akan mendirikan bait Tuhan ini, Yesus sendiri yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dia akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan di antara mereka berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nanti Tuhan akan berikan apa? Kedamaian di sorga. Tuhan akan angkat kita, sudah. Ayat 14, dan mengkata itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedada dan Yosua bin Sefanya. Ayat 15 yang terakhir, orang-orang dari jauh akan datang tutur membangun bait Tuhan, maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Mari kita semua kata firman Tuhan, mendengarkan baik, rajin baca Alkitab, rajin menjadi pelaku firman, karena nanti akan datang. Dikatakan ayat 15 yang terakhir, orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Nanti akan banyak orang akan dituai. Menjelang kedatangan Tuhan, banyak nanti akan menuai, saudara. Jiwa-jiwa datang bertobat kepada Yesus. Mumpung kesempatan masih ada, mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau iring Engkau Yesus, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan angkat kita, rinduan dari saya, sekarang rapture bersama keluarga, bersama Bapak Ibu. Tinggalkan dunia ini, tinggalkan Babel, dunia akan hancur. Tapi bagi orang yang tetap di dalam firman Allah, janji Tuhan, roh Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kitab Nabi Yoel sudah dikatakan,
Tuhan kan mencurahkan roh Tuhan ke atas banyak pemuda-pemuda, anak-anak, semua baik orang tua, semua dipakai Tuhan. Pergunakan hidupmu selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk memuliakan Tuhan, menjadi pelaku firman. Sehingga nanti kalau Yesus datang, kita diangkat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Aku hendak ikut Tuhan Yesus yang menjadi juru selamatku. Amin. Haleluya. Aku hendak rindu bersama dengan Yesus sampai masuk ke surga. Amin. Haleluya. Aku hendak ikut Tuhan Yesus dengan setia dan taat. Dengan setia dan taat. Aku mau cinta Tuhan Yesus sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berjumpa dengan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa, mempersiapkan hari Tuhan. Karena semua yang firman Tuhan yang kita baca semua digenapi, supaya kita menunggangi kuda putih, menjadi orang pemenang bersama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.